Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, sesepuh dan penesepuh yang saya muliakan, mustami'in wal mustami'at di Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama awali dengan pembacaan suratul Fatihah, di mana suratul Fatihah nanti kita hadiahkan pahalanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beserta keluarganya dan pada dzurriyyah-dzurriyyahnya ila yaumil qiyamah. Dihadiahkan pula kepada Raden Rahmat Rahmatullah Mbah Sunan Ampel Surabaya, ila ruhi murabbi ruhina Syekh Muhammad bin Yusuf Sukodono, wa ruhi murabbi ruhina Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf, sama ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa abnaina wa banatina wa ikhwatina wa akhwatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita masuk bab yang ke-68 di syarahnya halaman 23, yaitu babul wara'i wa tarkis syubhati. Babul wara'i utawi iki iku bab kang nerangaken wara, wa tarkis syubhati lan bab kang nerangaken ninggal syubhat. Syubhat ini walaupun bahasa Arab sudah menjadi istilah. Apa yang dimaksud dengan wara? Kemudian apa pula yang dimaksud dengan syubhat? Sebab di dalam istilah tasawuf itu banyak dalam hal untuk membersihkan diri dari hal-hal yang menjadikan diri kita menjadi kotor, dalam artian tujuan untuk membersihkan diri. Ada namanya wara, ada namanya zuhud, ada namanya banyak hal yang mesti dilakukan oleh seorang hamba Allah agar supaya dirinya semakin bersih, yang tentunya akan mendapatkan status kadar ketakwaan yang lebih tinggi daripada sebelumnya.
Wara di sini diartikan menurut sebagian ulama adalah tarku ma la ba'sa bihi hadron mimma bihi ba'sun. Yang dikatakan wara adalah meninggalkan sesuatu la ba'sa bihi yang tidak diperkenankan. Hadron karena khawatir, mimma bihi ba'sun di dalamnya ada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi meninggalkan apa saja, baik dari tingkah laku, tutur kata, hal ihwal berkaitan dengan hati yang sekiranya itu dilarang oleh Allah, maka waro itu adalah meninggalkan semua itu dalam tujuan untuk membersihkan dirinya dari hal-hal yang mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tarku ma la ba'sa bihi, meninggalkan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah, hadran karena khawatir, mimma bihi ba'sun dari sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan la ba'sa itu ka opo-opo itu aslinya adalah opo-opo. Karena adalah yus ka opo. Berarti bukan hanya barang haram yang ditinggalkan oleh orang yang berstatus wara, akan tetapi bila dilihat dari tafsir atau penafsir atau definisi ini, meninggalkan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah bukan hanya hal yang haram, bisa jadi yang dijauhi oleh seseorang yang bergelar wara adalah hal yang makruh pun juga ditinggalkan. Jadi sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwa di dalam Islam ini ada namanya hukum Islam. Hukum Islam ini ada 5. 5 ini berangkat dari 2 hal, yaitu adalah perintah dan larangan. Dan itulah yang dikatakan takwa Allah. Jadi ada perintah. Kalau perintah itu bersifat wajib, artinya ditekan oleh Allah, mau tidak mau harus kita melakukan, maka perintah yang ditekan itu kemudian menjadi wajib. Dan apabila perintah itu tidak ditekan, maka sifatnya menjadi sunnah. Dan berbagai pertimbangan nanti di dalam kitab usul fikih, apabila ada perintah jatuh setelah larangan berarti mubah. Itu nanti bila usul fikih yang bicara. Dalam secara globalnya artinya perintah yang sifatnya ditekan seperti aqimus sholat, lakukan sholat, maka itu tekanan yang harus dilakukan. Kemudian kalau ada ayat fatahajjat bihi nafilatan laka asdan, fatahajjat ada perintah amar, tapi itu sifatnya bukan tekanan. Karena tekanan maka dilihat oleh para sahabat, kalau yang sifatnya tekanan itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, sedangkan yang sifatnya perintah akan tapi tidak ditekan, kadang-kadang Nabi tidak melakukan. Berarti sama-sama perintah, yang perintah itu kemudian menjadi sunnah. Yang kedua adalah larangan. Larangan itu apabila sifatnya larangan ditekan oleh Allah, mau tidak mau harus dijauhi, maka jadi haram jadinya. Kalau perintah tapi tidak ditekan, larangan tapi tidak ditekan, maka namanya makruh. Makruh itu bahasa Arab. Kalau diterjemah makruh itu dibenci. Tapi bencinya tidak sampai melanggar larangan. Artinya tetap makruh itu adalah suatu larangan oleh Allah, tidak boleh dilakukan, akan tetapi tidak ditekan, yang kemudian karena itu dilarang, karena tidak ditekan, maka dia tidak berdosa bila melakukan, akan tetapi bila meninggalkan, artinya tidak melakukan makruh itu, maka dapat pahala. Dari sisi bahasanya aja makruhun dan sengiti atau dibenci oleh Allah. Jadi sebetulnya barang makruh itu Allah nggak suka. Satu gambaran, jangan Allah, guru kita tidak suka, tapi tidak melarang secara pas,
secara pasti, akan tapi guru kita umpamanya nggak suka dengan pekerjaan itu, kita pun mesti menjauhi, walaupun itu adalah guru kita. Kalau guru kita nggak suka, ya nggak sampai marah, artinya tapi beliau nggak suka, itu kan juga namanya makruh dalam satu contoh daripada makruh itu sendiri. Yang tidak diperintah dan tidak dilarang namanya mubah. Mubah itu wenang, jaiz. Jadi berangkat dari taqwallah, perintah dan larangan. Artinya apa takwa itu? Al-imtithalu bi awamirillah wa jitinabu nawahihi, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu yang dikatakan taqwallah. Dari taqwallah itu muncullah hukum-hukum Islam yang jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah perintah Allah yang ditekan kemudian wujud menjadi wajib. Perintah dari Allah tidak ditekan kemudian menjadi sunnah karena memang tidak ditekan walaupun perintah. Yang kedua adalah larangan. Larangan itu apabila ditekan oleh Allah mau tidak mau harus dijauhi, namanya haram bila dilakukan. Dan apabila larangan yang sifatnya tidak ditekan, maka akan berhukum makruh. Tidak diperintah dan tidak dilarang, namanya mubah. Berarti hukum Islam itu ada 5, bukan rukun tapi hukum Islam. Apabila hukum Islam ini dikembalikan pada waro atau dikembalikan kepada zuhud, maka ulama ahli tasawuf, orang yang waro dan orang yang zuhud nanti, maka dari 5 hukum atau hukum yang 5 hukum Islam itu, yang wajib dan yang makruh dikembalikan kepada haram, kepada wajib. Diperintah ditekan atau tidak ditekan, maka ulama tasawuf atau mutasawwifin mengartikan yang sama-sama dilarang walaupun tidak ditekan, maka larangan semacam itu dinamakan makruh dan beliau-beliaunya menghindari. Yang namanya perintah walaupun tidak ditekan, walaupun sunnah, karena perintah yang dilihat walaupun tidak ditekan, maka para mutasawwifin barang sunnah itu diartikan untuk dirinya sebagai sebuah perintah dan hukumnya wajib bagi diri. Sehingga 5 sifat itu akan menjadi 3, bahkan bisa jadi 2. Wajib dan sunnah sama-sama ditekankan untuk dirinya untuk melakukannya, sedangkan larangan ditekan atau tidak, larangan atau haram atau makruh, maka seakan-akan makruh itu adalah sebuah larangan yang dilarang oleh Allah walaupun sifatnya tidak ditekan. Kalau sudah orang mencapai target itu, dalam artian mengartikan, memberikan makna sebuah sunnah atau perintah yang tidak ditekan, maka mewajibkan dirinya untuk melakukannya, maka sudah mulai naik grade imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, hadirin rahimakumullah, bahwa kurban adalah sunnah bagi kita. Tapi Nabi Muhammad mewajibkan dirinya untuk berkurban. Bukan berkurban itu atau udhiyah itu wajib, tidak. Tapi Nabi mewajibkan bagi dirinya berkurban adalah sebuah kewajiban bagi Rasulullah sendiri. Untuk kita umatnya adalah sunnah. Berarti kata sunnah yang diartikan dengan sama-sama dari sisi perintah walaupun tidak ditekan, maka ulama mutasawwifin menganggapnya pekerjaan sunnah itu atau perintah yang walaupun tidak ditekan diartikan sebagai sebuah kewajiban bagi dirinya, seperti kurban tadi itu. Sehingga sedikit keluar dari len, artinya ada orang dilahirkan belum kurban, tapi juga belum akikoh. Mana yang diambil yang lebih dulu? Sedangkan akikoh itu Bapak Ibu, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, setiap bayi yang dilahirkan tergadai dengan akikohnya, seakan-akan ada di pegadaian. Hatta turbaha yauma sabihi, sehingga dia
Anggaplah sebisa tertebus dari pegadaian itu apabila sudah disembelihkan 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 1 ekor kambing untuk perempuan. Sudah diangkis dari pegadaian, seakan-akan wajib. Sedangkan kurban ini sunnah memang, akan tetapi ada ulama yang mewajibkan terhadap berkurban. Jadi orang Islam harus berkurban, berudhiyah, karena Nabi sendiri mewajibkan pada dirinya untuk melakukan kurban itu. Maka kurban diartikan sebuah kewajiban. Maka kurban sebagian madhab, bukan madhab Syafi'i, menganggapnya atau menjadikan kurban adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Maka dengan demikian bila terjadi pada seorang belum kurban dan belum akikah, mana yang mesti didahulukan? Maka yang ternyata yang harus didahulukan adalah kurbannya. Kenapa? Sisi hukum tidak ada akikah wajib, yang ada kurban wajib. Sebagian ulama dan pada Rasulullah sendiri jelas wajib. Maka bila kita tidak pernah berkurban dan tidak pernah akikah, maka yang perlu didahulukan adalah kurbannya dulu. Karena kurban adalah sebagai tunggangan kita melintas di atas shiratal mustaqim untuk mencapai target tujuan hidup ini adalah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan, "Azimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Kalau berkurbanlah dengan kurban yang gemuk, karena itu akan menjadi tungganganmu melintas di atas shiratal mustaqim untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hal ini sekarang ini bukan masalah kurban atau udhiyah, akan tetapi kurban sebagai contoh hal yang sunnah, tapi banyak ulama yang mengartikan, menanggapi dan menerima adalah kurban itu adalah sebuah perintah dari Allah walaupun tidak ditekan. Maka Allah walaupun tidak menekan, ulama-ulama mengartikan dan menerima perintah itu sebagai perintah sunnah yang tidak ditekan. Maka ulama-ulama ada yang mengatakan bahwa kurban adalah wajib. Apabila seorang sudah mencapai hal itu, maka sudah masuk grade yang lebih tinggi daripada sebelumnya tentang keimanan dan ketakwaannya. Jadi kembali bahwa bila kita bicara masalah wara', tarkus subhat, ini sudah kita masuk kepada tahapan-tahapan iman selanjutnya. Apabila kita bisa melakukan, bisa menjadi orang yang wara' dan orang yang bisa meninggalkan subhat. Apa subhat? Subhat itu adalah bahasa singkatnya barang yang remeng-remeng, Bapak Ibu. Ini halal apa ora? Buka tak pangan wae. Wis seperti tumipu, artinya terjadi pada barang subhat. Contoh kecil, karena panjenengan sering ke masjid, di musholla, sandalnya ketuker. Kok sandal saya ketuker? Ini mana sandal? Apa ketuker? Ada apa hilang? Ternyata ada yang mirip dengan sandal Bapak Ibu. Paling iki kah tak kawai. Itu subhat. Sudah bisa melakukan subhat berarti ya dosa jadinya. Jadi panjenengan kalau sandalnya ternyata ada yang istilahnya apa, diambil orang apa, ketukar, itu mending panjenengan nun sewu nyeker mawon. Jangan ambil paling iki kah. Tapi jangan sebaliknya, sandalku dicolong aku tak nyolong pisang. Bukan subhat itu, nyolong pisang namanya itu. Jadi saya dulu dipesan oleh guru saya, lek awakmu iku sandale ketuker utawa ilang tau po, gak usah ngambil sing mirip dengan milik kamu, karena itu nilainya subhat. Walaupun tinggal satu, Pak, di Masjidil Surat itu nggak satu tok, mirip lagi tapi bukan. Yang jelas bukan sandal kita. Itu tidak boleh tinggal satu tok. Itu tidak boleh membawa sandal yang tinggal satu-satu. Itu mending nyeker. Paling berapa harganya sandal daripada masuk subhat? Ya subhat berarti walaupun remeng-remeng akhirnya menjadi jelas adalah itu sebuah dosa. Kalau kita bisa bertindak semacam itu,
sandalnya hilang, tinggal satu-satunya sandal yang ada, bahkan mirip dengan sandal kita. Kalau memang bukan sandal kita, jangan diambil sebagai ganti. Itu namanya subhat, remeng-remeng. Termasuk subhat itu ma la yu'radu anhu, sesuatu yang tidak dihiraukan. Panjenengan nemu uang 1.000 rupiah di jalan, iki wonge halal apa ora? Bisa jadi saking jatuh dari dompetnya tidak terasa, bisa jadi 1.000 hanya dibuang karena termasuk malayu rotu anhu, barang ringan, barang kecil. Itu termasuk remang-remang Bapak Ibu. Remang-remang itu halal apa ora? Diambil kemudian dibuat membeli apa gitu ya. Walaupun nggak masuk ke perut, dibelikan rokok katakan, itu sudah kita terlanjur terjerumus kepada barang subhat. Subhat remang-remang itu banyak Bapak Ibu. Tidak jelas halalnya, tidak jelas halalnya, haramnya tidak jelas. Remang-remang. Kalau nemu uang sampai sak bendel, sak dompetnya, ketemu sekian ratus juta, itu ya bukan subhat, itu bukan remang-remang, jelas wae uang lugur itu. Saya pernah di Petro Mini Jakarta itu Bapak Ibu, di depan saya itu ada orang bawa kresek, tak kira singkong, ternyata uang, jatuh satu keping, satu bendel. Masih zaman gambar Pak Soeharto Misem nih, tepuk asuh duit seket ewonan terus sak bendel. Berhubung sing nemu ada santri, walaupun ele-elean santri, dibalik pupuk uangnya jatuh. Coba orang sekarang, artinya bukan saya orang bersih, bukan, tapi kalau ada tepuk, ada sak bendel uang 100.000 atau sekedar itu, kira-kira pura-pura diinjek, pura-pura enggak pindah dari tempat itu, ketika lengah dari pandangan orang kadang diambil. Itu lukotoh bahasanya, lukotoh, barang temuan. Barang temuan itu bisa subhat Bapak Ibu. Kalau malah yu'radu anhu, barang sing cilik regane 1.000, kemudian apa, pokoknya nggak mahal lah. Mungkin jadi orangnya sudah halus, kak bopo, duitku hilang dari 1.000, terus kak bopo kah? Kak bopo itu sudah halal berarti, tapi belum jelas dia halalnya, tapi kita ambil, maka remang-remang, namanya subhat itu. Tidak pernah di kampus itu melihat ada uang 20 ribuan menyer itu. Ya karena tahu tentang subhat, mohon maaf, contoh saja, tidak diambil. Saya cerita ke supir, "Bir, tadi lo ono duit dong." Sampai nggak bilang-bilang, Cak. Ngono tak pek be aku. Wong-wonge gak ono kena. Jadi kembali bahwa contoh daripada subhat adalah itu contoh kecil. Di antaranya garis batas tanah kita di rumah sampai mana ini relenya. Kalau bisa remeng-remeng itu Pak, bisa jadi kalau panjenengan non sewu ngambil dari batas garis orang lain, itu bukan subhat lagi, ekspansi namanya itu. Bisa dihimpit bumi katanya Nyai Ida Laila. karena harta batas tanah yang seperti itu. Jadi kembali bahwa kita bisa berlaku sebagai orang yang mutawarri'an atau orang yang wara, dan sekaligus meninggal hal yang remang-remang seperti itu mesti kita tinggalkan. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri kita. Masuk Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Wa tahsabuna lan podo nyongko nyono sapa sira kabeh hu ing barang hayyinan iku remeh ringan murah, wa huwa hali utawi barang iku mau indallahi dalam sanding Allah iku azimun iku agung gede. Itu bisa jadi hal yang kita anggap remeh, kadang-kadang menurut Allah adalah hal sebuah yang besar. Artinya kembali kepada awal-awal di juz pertama dulu di kitab ini, bahwa kita jangan pernah meremehkan pahala besar, pahala kecil. Jangan kita pernah meremehkan dosa kecil. Sebab bisa jadi manusia ini masuk neraka sebab meremehkan dosa kecil. Dan bisa jadi orang itu bisa masuk surga sebab pahala kecil.
Jadi jangan pernah remehkan dosa kecil, pahala kecil. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu terkenal dengan ceritanya Sayyidina Umar, kemudian dengan burung usfurnya, burung empritnya, terkenal lagi dengan Imam Ghazali dengan pena, dengan lalatnya. Itu hal yang remeh, bahwa saat Imam Al-Ghazali nutulkan pennya, di dalam ini ada gelembung tinta yang kemudian mencrot seekor lalat, dibiarkan sampai kenyang dan sampai meninggalkan tempat itu. Itu adalah sebuah kebaikan yang dinilai oleh Allah bisa menjadikan sebab diterimanya ibadah-ibadah yang lain. Ada burung emprit, burung usfur yang kelilit kakinya, tidak bisa terbang. Kemudian diambillah oleh salah satu sahabat Rasulullah. Diambil benangnya di lilitan itu, kemudian dilepaslah burung itu, sehingga dia bebas terbang di udara dan makan dengan bebas. Ya, kebaikan yang berarti di hadapan Allah. Maka kita jangan pernah meremehkan amal baik walaupun kecil. Contoh seperti bab pertama dulu, menyingkirkan, membuang kerikil yang di jalan, khawatir kena ban sepeda motor bisa oleng perasaan kita, tak singkrin air. Itu adalah sebuah kebaikan yang tidak boleh diremehkan. Bisa jadi seseorang masuk surga sebab kerikil itu. Sedekah, apalagi sedekah, Nabi menyatakan, padamkanlah api nerakamu dengan sedekahmu, walaupun dengan sebiji kurma. Jangan pernah remehkan sebiji kurma, perbin satu diberikan pada anak kita, anak tetangga. Jangan pernah remehkan, itu pahala yang berarti apabila kita niatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali, jangan pernah meremehkan pahala yang kecil, dan pun juga jangan pernah meremehkan dosa kecil, sebab hal itu bisa menjadikan sebab kita menjadi orang yang beruntung sebab pahala itu. Masuk hadis yang pertama dari bab ini, wa anin Nu'mani lan diriwayataken saking sahabat Nu'man bin Bashir kang dadi putra lanange Bashir radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridoni sapa Allah anhu saking Nu'man bin Bashir dan lan Bashir. Kala ngendika sapa Nu'man ing pangandikan sami'tu Rasulullah, sami'tu tau krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidahu sapa nabi, innal halala bayyinun, innal halala setuhune halal iku bayyinun jelas, wa innal harama bayyinun lan setuhune haram iku bayyinun jelas. Ya, halal pasti jelas halalnya, kalau haram pasti haram jelas haram. Wa bainahuma lan iku tetep ing dalam antarane karune halal lan haram mustabihatun, perpiro-piro perkara kang subhat, kang remeng-remeng. Ada kalau memang halal ya halal lah, kalau subhat kalau haram ya haram. Kalau di antara kedua-duanya enggak jelas halalnya, tidak jelas haramnya, maka itu termasuk subhat. La ya'lamuhunna, kang orang bakal ngawruhi sapa la ya'lamuhunna, kang orang ngawruhi hunna ing mustabihatun sapa kasirun sapa wong akeh minanas saking menungso, tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Kalau orang desa penyakitnya Pak ngarit, merumput, maka ternyata mengambil rumput di ladang seseorang, godong turi namanya, atau godong rumput lah, sekian kayu dapat sekian batang rumput, itu bukan subhat, ngarit di ladang seseorang. Subhatnya apa ini apa enggak rumput ini, kemudian diambil, diberikan sapinya punya tenaga untuk bajak sawah, maka hasil sawahnya tidak bersih, hasil sawahnya menjadi kotor. Jadi kita mesti lebih hati-hati tentang hal yang halal dan haram, jelaslah.
Tapi tentang yang remeng-remeng ini mesti kita hati-hati, karena katanya di sini tidak banyak diketahui oleh orang lain. Malah di pondok pesantren di mana saya pernah tempat di sana ada tanah kosong, tapi bukan milik pondok. Santri dilarang melintas ketika berangkat sekolah di atas tanah punya orang itu. Kenapa? Beliau bilang, iya lek wonge halal dilewati, lek wonge ka halal. Itu namanya menghindari subhat. Subhat lagi, contoh rigil saja Pak, jadi jangan jauh-jauh dari kitab. Di sebelah pondok pesantren di Pasuruan ada tanah yang mau dijual. Ditawar sekian tidak boleh, ditawar sekian tidak boleh, karena memang merasa dipinang oleh pondok, artinya pondok yang pingin. Salah satu santri senior bilang, Pak Yai mbak mono niki digerak batin mawon, istilahnya gerak batin, baca kita baca ini biar diperbolehkan oleh. Jadi tanah itu dibacanya hizib nopo, kersane diberikan tawaran itu. Sama sanjang kiai. Oh, itu podo merampas itu. Jadi tanah ditawar sekian sampai bahkan 3 kali yang menawar nggak boleh oleh si pemilik. Akhirnya oleh santri senior, Yai barangkali digerak batinkan aja, dibacakan nopo kersane diberikan. Dawuhnya Kiai, lek diwacane biar diberikan itu podo merampok jane. Itu loh kehati-hatian kiai-kiai yang sifatnya bersifat tasawuf, wara, meninggalkan hal itu. Kalau perlu tak dukun kalau kita Pak, supaya tanah yang saya tawar itu bisa diperbolehkan, diberikan ke kita dalam tawaran itu. Lek perlu tak tekan dukun, malah kalau malam-malam dibacakan keliling. Itu merampok katanya kiai, itu podong be merampok tuh. Sajan hakikat itu wong iku gak oleh tuku iku. Tapi sebab bacaan yang dibaca oleh santri, pas moro hatinya lunak, hasil diberikan. Katanya kiai, iku podong be merampok katanya. Itu namanya malayaknihi, sesuatu yang bisa jadi nggak boleh. Tapi katanya kita, ojo bacaan Al-Quran bisa meluluhkan orang yang punya tanah itu. Dukun kadang-kadang jadi cara terakhir untuk agar supaya tanah yang tak lirik itu diberikan kepada kita. Itu tambah jelas-jelas itu. Itu termasuk innal haram bayyinun, masuk sana. Bainahuma mustabihatun, di antara yang tak jelas halalnya, tidak jelas haramnya, itu namanya barang subhat. Subhat seperti itu. Contoh lagi subhat yang realitas saja Pak. Di dalam undangan kita ketika ada tahlilan, ada mantenan, itu ada namanya suguhan. Tahu suguhan Pak? Katanya orang Madura keangka itu. Jadi ada berkat, ada suguhan. Kalau berkat jelas, sitok-sitok piring jalan sak piring. Kalau sampai nambah sak piring, sing sak piring nomor 2 itu subhat itu. Boleh ora bisa jadi tuan rumahnya ngelirik. Iku kodane gak tahu panganan ayo. Nemu soto sampai loro. Lah sampai yang kedua itu subhat, Pak. Sebab namanya dhiyafah. Dhiyafah itu diartikan suguhan hanya boleh dimakan di tempat, tidak boleh dibawa pulang. Sampai mantenan ada kok gorengan kuping gajah kok enak, disai kok boleh. Itu subhat, Pak. Oleh nang pembuatan oleh ambek yang punya itu Pak, tuan rumahnya. Biasanya sak piring kan kok sampai loro, kan pojok-pojok itu biasanya rada peteng biasa sampai loro telu bahkan kadang itu. Itu subhat. Saya dia mengartikan karena dhiyafah itu hukumnya tidak boleh. Dhiyafah itu suguhan hanya boleh dimakan di tempat dan tidak boleh dibawa pulang. Kalau sampai nek tuyan ojo mulai sampai wis dahar wis sampai tek enggak apa-apa itu hukum secara begini. Kemudian berkat lagi. Berkat biasanya istilah NU lah berkat. Mari mangan yoka war bangun nanti berkat barokah namanya. Dapat 1 jatahnya sampai bawa 2, enggak boleh. Itu bisa jadi haram Pak itu. Karena lumrahnya makmurnya
Maklumnya biasanya satu orang satu berkat. Sampai enggak luru. Iki berkat iki isinya lek di dalamnya. Aku tak gaul. Kak kira ngerti wonge. Wah, itu gak boleh, Pak. Itu bisa jadi subhat, bisa jadi haram itu. Mulut. Nah, undangan itu ini tradisi NU ini. Ada jeruk, ada apel, ada macam-macam. Kalau yang di piring suguhan itu bukan untuk dibawa pulang, jangan bawa pulang. Kecuali tuan rumahnya, Pak mau gak Pak dibungkus sampai bungkus. Itu boleh dan halal itu. Halalan thayyiban itu. Tapi kalau yang berkata yang wadah besar itu dibagi-bagi itu memang halalan thayyiban. Jadi kalau korinahnya di sana bukan untuk dibawa pulang kemudian sampai ambil, anakku seneng semoko, anakku seneng banyu, sampai ngapek dewe. Undang itu tidak boleh, Pak. Diopah tidak boleh. Bila kita mengarah ke sini, wara, tarkus subhan, itu semua tidak boleh. Sekak apa sampean. Wis tuku dewe ae anggur makin di kiri ana akil. Jeruk banyak. Dengan gara-gara itu sampai anakku seneng iki malah kadang disok. Dikau kabeh. Gak esok melaku abot bawang berkatnya. Itu hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Itu bisa, itu paling tidak adalah subhat, paling tidak subhat. Halal nunggu izin dari tuan rumah. Kalau tuan rumah yang ngundang mauludan itu, ayo monggo dibuka, sampai lebakan sampai itu halalan thayyiban. Tapi kalau tuan rumahnya tidak bilang, jangan dimasukkan ke dalam itu, Pak. Itu bisa jadi, itu bisa subhat paling apa sih subhat? Bisa memang haram. Jadi agar supaya kita ini lebih bersih, halal, haram sudah diperhatikan. Yuk subhatnya kita indahkan. Saya nggak mau walaupun ini Pak jeruk. Betul tidak ada yang makan, anak saya di pondok semua. Alasan saya seperti itu. Memang diafah itu tidak boleh. Dilanjutkan, famanit taqo as-subuhati, pamanit taqo moko tau sapane wong ittaqu kang wedi sapa man as-subuhati ing pira-pira subhat barang sing remeng-remeng iku mang istabro'a lidinihi moko teman-teman lebaran bebasan sapa wong lidinihi kanggo agamane wong wa irdihi lan kewirangane wong. Kalau orang memang tidak mau barang subhat, maka agamanya bisa lebaran, bebas, bersih agama kita. Dan kewirangan ini adalah kehormatan kita, maka akan bebas. Jadi kalau di pondok pesantren itu yang namanya tasbih itu numpuk sampai sana. Kenapa nggak tinggal ngambil aja? Gak ketemu wonge, karena mereka sudah tahu subhat. Pensil pen itu numpuk, gak ketemu orang, dibuang. Sayang, diambil orang. Masa mencari ilmu menggunakan pen temuan itu subhat jadinya, numpuk nggak diambil. Bahkan sarung yang mirip-mirip itu, seragam itu nggak ada berani menggunakan. Kenapa? Ya punya orang jatuh gitu aja. Maka barang siapa yang betul-betul takut pada subhat, artinya tidak menggunakan, tidak memakainya, maka istabru alidini, agamanya menjadi bersih. Wa irdihi, dan kehormatannya dia menjadi bersih. Wa man waqa'a fi subhati, barang siapa yang terjadi pada subhat, waqa'a fil haram. Begitu. Kalau panjenengan terjadi pada subhat, memakai, menggunakan atau apalagi memakan dan minumnya betul-betul waqa'a fil haram, maka terjadi haram. Sing remeng-remeng mbok lakon. Sing remeng-remeng sampean ambil, maka terjadi haram. Sandal yang tinggal satu-satunya, sandalnya panjenengan hilang, tinggal satu-satu sandal yang tinggal, sampai ambil bawa pulang gak apa-apa. Sampai di rumah ditanyakan oleh ibu, ya kok sandalnya ganti? Mbok hilang iki kari itu tok iki. Iku sapa ibu? Mbok tak gawa itu. Mbok tak gawa itu subhat, Pak. Berarti haram. Jadi ya mending beli lagi, apalagi sandal lele. Tapi jangan bahasa guyonan dalam khutbah Jumat itu. Ambil yang baik, tinggal yang jelek. Artinya sandal sing apik-apik digawa muli, sandal dewi sing elek ditinggal di masjid. Kok oleh sandal apik? Saya mengamalkan perintahnya imam. Ya ono mbok imam, ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Guyonan dari Imam Kiai Zainuddin MZ itu. Jadi seperti itu. Karroi haulal hima koyot ini wong kang
mangun angun sapa wong haulal hima ing dalem kiwa tengene barang larangan yusiku kang marki ayar ta'bi ayyak wabi mitmibo ing dalem fihi alhima seperti orang yang mengembala di pinggir rumput yang haram. Istilahnya perbandingan aja, ketika andai kita mengembala sapi, ini batas, sapi kan nggak lihat Pak, kadang-kadang kita tidak melihat sapinya ngambil sawahnya orang atau tanaman orang, ya sapi kan nggak dosa wong hewan, tapi yang dosa orangnya. Hal semacam ini sangat dilarang sekali mengembala kambing atau hewan di sebelah tanah yang tanahnya dilarang untuk diambil rumputnya atau pohon tumbuh-tumbuhannya. Itu berarti meletakkan di sana walaupun tidak ngambil sebelahnya, istilahnya hewannya, maka di sana berarti dilarang di sini untuk mengembala. Contoh aja, sebab orang yang katanya orang yang bermain api pasti terbakar katanya. Orang yang ada di pinggir sungai itu suatu saat akan jatuh dari sungai. Orang yang ada di pinggir hal yang haram suatu saat pasti terjadi karena sudah ada. Maka di dalam Islam ada namanya pencegahan yang namanya preventif, dalam artian jangan mendekati haram. Contoh, wala taqrabuz zina. Ojo nyedak-nyedak zina, bukan dilarang berzina bahasa, tapi jangan mendekati zina. Seperti ini memang aturan dari syariat, jangan mendekati hal yang haram, walaupun tidak melakukan, pada suatu saat dia akan melakukan. Jadi sekali lagi larangan zina pun bukan langsung janganlah kalian berzina, tapi janganlah kau dekati zina, wala taqrabuz zina. Jadi lebih hati-hati, preventif namanya, agar supaya tidak terjadi. Jadi kalau punya anak ke depan rumah kita di pinggir jalan, ya jangan boleh keluar lah, anak kita khawatir nanti keserempet kendaraan yang berjalan melintas di depan rumah kita. Ala wa inna likulli malikin hima, ala ketahuilah, wa inna likulli malikin, setiap sesuatu yang dimiliki malikin, himan adalah larangan. Setiap raja pasti, setiap raja atau pemilik pasti ada barang yang dilarang. Ala wa inna himamallahi, ala wa anna himamallahi maharimuhu. Ala ketahuilah bahwa hal yang dilarang oleh Allah, himallah atau yang larangan. Hima ini adalah tempat pengembalaan, jangan dekati itu. Maka itu yang maksud himallah adalah maharimuhu, haram-haram yang telah diterapkan, yang telah dijelaskan melalui Nabi Muhammad SAW, yang selanjutnya kepada para alim ulama sampai kepada kita. Jadi kita jangan pernah main di pinggirnya hal-hal yang diharamkan. Satu ketika pasti terjadi. Contoh Bapak Ibu, saya pernah ditawari rumah harga 150 juta, lantai 2, mewah, masih baru bangun. Di mana? Di pojok sana itu, Pasar Kembang Kebarat itu, sebelahnya Doli. Ponakan saya gede-gede Pak, ada 3, belum nikah. Ditawari rumah murah sekali, 150 juta lantai 2. Ternyata dekat dengan pondok pesantren Putri. Itu kalau beli di sana berarti itu haulal hima namanya itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada awal tadi sebagai garis bawah dari apa yang saya sampaikan, mari kita berusaha, termasuk saya sih ngomong ini, monggo latihan ke depan untuk membersihkan diri. Jangan, artinya yang jelas halal harus, haram jangan. Kemudian yang remeng-remeng monggo kita mulai, jangan berani melakukan yang remeng-remeng. Sebab kata Nabi, "Man waqa'a fi subhat", barang siapa yang terjerumus dalam subhat, waqa'a fil harami, terjerumus dalam haram. Artinya contoh-contoh real tadi itu adalah contoh remeng-remeng, monggo sareng-sareng. Jangan kita lakukan agar supaya grade iman kita semakin naik.
Nah, orang yang naik pangkatnya atau derajatnya atau iman itu Pak, tidak harus ustadz, tidak harus Pak Kiai. Kita bisa ngangen-ngangen agar supaya tidak terlalu banyak dosa, maka sing remeng-remeng pun juga dihindarkan. Tujuannya agar supaya kita menjadi orang yang lebih bersih lagi. Kalau sudah bicara bersih tentang hal itu, maka tidak usah bicara masalah status guru, kiai, ustadz. Sing penting sapa wae sing dirinya bersih dari itu subhat tentu utamanya, maka dialah yang punya kelas nanti di hadapan Allah. Tidak menunggu kiai atau ustadz, yang itu hal yang biasa. Tapi bisa kalah dengan orang-orang seperti saya, dengan bapak-bapak, walaupun bukan kiai katakanlah non sewu, tapi kita sudah berani membersihkan diri dari hal-hal yang dilarang, apalagi subhat, maka kita nanti bisa menjadi lebih tinggi derajatnya dari sekedar Pak Ustadz sekalipun. Amin Allahumma amin. Yang dilihat oleh Allah bukan status, tapi adalah apa yang kita lakukan. Allah tidak melihat pakaian kita, Allah tidak melihat status kita, tapi Allah melihat hati kita. Walaupun saya tukang tembel, tukang bentor sekali mana, tapi hatinya lebih jernih daripada mereka yang kaya, bahkan dari ulama sekalipun, maka dialah kadang-kadang waliullah yang tidak diketahui oleh Allah, yang dimakan hanya hasil dari tembel ban dan tidak pernah mengambil milik orang lain. Begitulah kesehariannya, sehingga dia menjadi orang yang bersih, remeng-remeng nggak mau. Apa tidak dia lebih masuk surga, lebih berhak masuk surga daripada orang yang. Dan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah satu ikhlas. Memang penyakitnya adalah ria. Mudah-mudahan ibadah kita bisa kita lakukan dengan ikhlas. Kemudian kita mudah-mudahan bisa mengindahkan bisa menjadi orang yang wara, dalam artian sing nyata wae lah dilakukan, sing remeng-remeng kita tinggalkan, sehingga kita hari demi hari menjadi orang yang lebih bersih dari sebelumnya, yang insya Allah kita akan masuk orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan as-syafa'atul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa zawjatina min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa ayyuhal sadid. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut ya khaliqal maut wa ya sami'as sawt ifadna min al-afati wal ahad wal qubat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'anu 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bi haqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.